selangkah demi selangkah menjadi catatan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Lebih-lebih kita semuanya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, semoga nanti di yaumul akhir akan mendapat pertolongannya. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah marilah pengajian pada sore hari ini kita mulai saja. Yang pertama pembukaan, yang kedua langsung pengajian inti, yang ketiga pengumuman ke lain-lain, keempat penutup. Monggo kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama, lanjut doa menuntut ilmu. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mugi-mugi kami doa selalu saged mangke kita menanti ilmu menapa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Monggo kita sareng-sareng minangkaken. Untuk itu waktu lan tempat belakang Bapak Muhammad Zain disilahkan. Oke, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu jamaah Aisyah Masjid Al-Amin Kampingan. Kula nggih saking Kampingan. Ini Kampingan Gamping niku. Niku istilahnya apa nggih? Perumahan. Perumahan Kejawan. Saking perempatan Kulon PKU niku ngidul melewati pasar hewan. Ngantos SD ke kanan atau ke barat sampai Masjid Ar-Rahim niku wonten perumahan atau Gria Kejawan Indah. Ya, rumah saya di sana yang paling mewah atau mepet sawah. Yang kemarin ngontak saya namanya terus yang mana? Oh iya. Saya juga belum pernah, semua ada di grup ya, namanya grup Pak Dimas. Kemarin kan waktu di perumahan saya belum datang. Saya nggak bisa. Ya, ada di grup Pak Dimas. Kalau saya sendiri dari Tegal, ya. Grup Banyumasan. Saya dari Tegal, asalnya datang di Jogja 1984. Lulus SMA nggih 84. Terus kula pun sepuh nggih, sudah tua.
Sekarang umurnya sudah hampir 100 tahun. Pinten Bu? Hampir 100 tahun. Tepatnya 62. Pensiun kali tahun. Sudah tahu 2 tahun pensiun dari guru aliyah atau man satu. Ada yang punya teman gitu, iman satu atau ponaan atau siswa. Kalau sebelum 2 tahun yang lalu ya saya masih ngajar ya, tapi kalau sesudah 2 tahun yang lalu sudah pensiun. Makanya saya mungkin bisa hadir di sini diantaranya karena waktunya sudah cukup luang. Kalau belum pensiun ya mungkin belum tentu bisa, karena biasanya guru itu pekerjaannya 24 jam. Banyak kerjaan administrasi, ngurusi 100 atau 200 siswa kan, ya, paling nggak banyak sekali urusannya. Alhamdulillah jamaah pengajian Masjid Al-Amin pun pinten tahun ini usianya pengajian. Kira-kira 5 tahun ada. ya, oh ya. Ya. Aisyah, khusus Aisyah sudah hampir 50 tahun. Berarti udah lama ya. sudah hampir 50 tahun. Jadi udah lama banget ya. Saya Baru ya. Aisyah di tempat saya di Perumahan Kejawan di Masjid Ar-Rahim. Ya, kalau ibu di perumahan saya itu rutin bulanan. Kalau ini rutin apa? Bulanan atau selapanan? Oh iya, ya berarti udah cepet termasuk, karena di tempat saya selapanan. Ya. Selapanan. Sempat saya share kalau ibu hafal doa yang mungkin ada yang hafal, yaitu Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hun alaina fi syaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Siapa yang sempat hafal? Kalau ada, monggo, ayo. Sinten? Belum ada. Ya, nanti sesudah pengajian mungkin ya. Atau pada saat kalau tidak ada yang isi, mungkin besok lalu mengundang sharing. Kalau tidak ada yang isi ya, jangan jadikan yang pokok, cadangan saja. Itu pun nanti kalau saya pas slow, karena kegiatan saya juga ngaji Bu, sama dengan panjenengan. Kegiatan saya ngaji. Kalau hari Senin saya ngaji Riyadhus Shalihin, menghadiri bukan mengisi, di Gedong Kuning itu dekat Pamela. Itu ada ustadznya, jadi saya sama istri hadir menghadiri pengajian atau kitab ya, khususnya yang sering atau yang sedang saya usahakan untuk hadir itu pengajian-pengajian yang sifatnya rutin ya. Senin itu pagi Riyadhus Shalihin. Kalau Selasa tafsir Ustadz Mustafa kalau yang Senin tadi Ustadz Solihun namanya, kalau Selasa Ustadz Mustafa di Tiwangan. Kalau Kamis kembali ke Ustadz Solihun di Gedong Kuning, tapi tafsir juz amma gitu ya. Itu. Lalu kalau yang lain yang dekat-dekat, karena saya kan di Balai Catur itu banyak pengajian, ada di PKU Kambing, ada di Balai Desa, kalau terutama hari Ahad pagi itu ya. Kemudian saya juga menghadiri pengajian yang ngisi Ustadz Sikit ya, ada ya yang udah pernah menghadiri Ustadz Sikit ya. Saya menghadiri, kalau kebetulan di Balai Catur di Pondok Yatim itu saya hadir dan dengan hadir bisa kita bersama-sama di sana. Itu tiap
minggu pertama hari Ahad ya, tiap bulan di pondoknya di Balai Catur Gamol ya. Dan saya juga menghadiri pengajiannya beliau 3 kali sebulan ya, 3 kali sebulan membahas kitab lansia. Kitab lansia ya kitab ya agama, tapi untuk para lansia. Seperti saya kan sudah lansia ya. Umurnya tadi sudah berapa Bu? Hampir 100 tahun gitu. Jadi saya juga sangat perlu. Nah, kenapa saya cerita begini? Karena juga mungkin ini ada baiknya kalau ibu-ibu tiru ya. Jadi usahakan punya jadwal rutin. Siapa yang belum punya jadwal rutin lainnya selain Aisyah ini? Ada? Tidak ada ya? Berarti semua punya. Kalau belum, usahakan. Mungkin yang dekat-dekat sini, karena ibu-ibu kan mungkin tidak harus jauh-jauh kan. Bisa jadi kalau jauh ya antar suami. Ya minta diantar suami ya Bu ya. Usahakan. Kalau perlu ke Balai Catur sana minta diantar suami ya. Tadi kan saya sudah ngasih informasi toh. Jangan lupa ya Ibu, informasi itu bisa lebih berharga daripada uang berapa? 100 juta. Ya, sebuah informasi, kalau itu informasi yang berkaitan dengan agama, ibadah, supaya kita makin dekat dengan Allah, itu bisa lebih berharga dari uang 100 juta. Maka informasikan kepada suami untuk mengantar. Mau nggih? Bapaknya mengantar? Mau ya. Misalnya tadi saya infokan, kalau Sabtu pagi siapa yang pernah datang? Sabtu pagi siapa yang pernah datang? Saya baru niat ya. Tapi tahu ya, ada ya. Nah nanti minta info sama Putus. Itu di perempatan ke baratnya PKU, ke utara cuma 200-an meter, lalu ke timur 100 meter. Itu ada Sabtu jam 5:30 sampai jam 6.30 atau 6.45. Itu namanya kopi ngaji, singkatan dari kau pergi ngaji, karena yang punya orang Makassar, ownernya ya, the owner, pemiliknya namanya Ustadz Dr. Syakir, yaitu dosen UMY. Ada halamannya luas, ada sawahnya, suasananya pagi-pagi sejuk, begitu matahari terbit selesai pengajiannya, refreshing ya. Kalau itu umum ya, jadi yang mulang atau mengisi ganti-ganti, monggo diantar kalau tidak berani oleh suami atau putranya. Ya sesekali, kalau memang tidak ingin rutin ya sesekali. Ada yang belum pernah dapat informasi itu? Ada ya? Ada, maka silakan. Ya. Kemudian yang di pondok pesantren tadi yatim, itu yang hampir banyak yang datang dari Kulon Progo dan lain-lain. Tapi udah pernah dengar ya? Ada yang belum pernah dengar? Ya, ada. Kalau yang belum itu bulanan Ahad pertama. Ya hadir aja sekali dulu. Nanti kalau masih ingin 2 kali. Kalau masih ingin seterusnya. Hari pertama, minggu pertama di setiap bulan hari Ahad jam 9. Pondok Yatim Piatu Nurani Insani. Pernah dengar ya? Yang mengisi langsung pengasuhnya Ustadz Sigit ya. Jadi beliau juga kenal saya, karena saya juga menghadiri pengajian dia rutin yang di situ, dan yang 3 kali sebulan, yaitu di rumah di belakangnya pondok, di sebuah rumah di belakangnya pondok. Itu 3 kali sebulan. Saya hampir setiap kali pengajian saya hadir ya, sebelumnya membahas kitab Arba'in yang 43 hadis, sekarang membahas kitab lansia yang 600 halaman ya. Artinya dari bab ke bab gitu ya, bertahap. Jadi pengisinya sama kan, berarti yang di Pondok juga pengisinya sama, pengasuhnya. Yang pengajian lansia tadi juga pengisinya sama, Ustadz Sigit. Nah,
saya sedang ingin atau sedang berusaha hadir di pengajian-pengajian yang pengisinya sama gitu ya. Karena saya udah tua Bu, saya udah tua jadi pengen konsentrasi di pengajian supaya nanti bisa saya tularkan. Seperti ini kan, saya bersedia diminta oleh Putus untuk mengisi karena saya juga dapat ilmu dari beliau-beliau. Selain juga dapat ilmu dulu ketika SD sempat belajar 6 tahun. Namanya kalau di Tegal dulu namanya sekolah Arab. Sekolah Arab itu ya madrasah ibtidaiyah gitu, tapi khusus diniyah agama. Misalnya paginya jam SD kelas 3 atau kelas 4, sorenya mulai masuk kelas 1 diniyah atau sekolah Arab sampai 6 tahun ya di Tegal. Karena saya di Tegal ya. Jadi bahasa saya bahasa Tegal, aja kayak gue ya. Gagal maning gitu ya. Itu bahasa saya. Maaf tadi saya diminta minum, saya lupa, saya tadi pagi tapi belum tak minum. Tadi pagi saya sahur. Ini juga sebuah informasi, berarti silakan. Pertanyaannya mungkin bukan siapa yang puasa, tapi dibalik, siapa yang hari ini tidak puasa. Enggak ada ya, berarti puasa semua gitu. Alhamdulillah. Ya, saya sudah mencontohkan ya. Walaupun ibu nggak tahu saya puasa beneran atau enggak, ya kan? Orang puasa itu nggak ada yang tahu. Ibu puasa juga saya nggak tahu. Tapi ini sebuah saling ingat mengingatkan ya. Mari di bulan Sya'ban ya, sebagaimana di hadis Aisyah itu perbanyaklah ibadah, khususnya puasa. Yang paling banyak Rasulullah berpuasa, bulan yang paling banyak, maksudnya bukan Ramadan ya, itu adalah bulan Sya'ban. Hari ini yang belum, maka besok usahakan Kamis. Ora kuat ya Pak, tekan jam 12 wis kemruyuk. Jam 2 wis ngulet ya wis buka. Nek ngulet daripada klenger gitu Bu. Daripada klenger buka nggih. Makanya diulangi Senin besoknya. Itu. Jadi begitu ya. Usahakan paling enggak pinten niku nek saulan. Ping 8 to, paling ping 8. Mana? Senin Kamis. Ah. Ahad pagi ada. Oh, ngomong kayak Ya. Iya. Kajian. Oh ya, Ahad pagi alhamdulillah. Sama Rabu itu Riyadhus Shalihin, Nah. latihan HPPP Akidah sama tafsir Al-Qur'an. Nah, itu malah yang pengen saya hadiri, nanti saya diberitahu. Ustaz kajian. Ya, saya diberitahu, saya hadir pas slow. Itu, jadi kita sama-sama belajar, gitu ya. Nanti beritahu aja, share ke saya. Nanti saya kalau pas slow, saya hadir, ya. Karena kita ilmu ya, jadi paling nggak bekal, ya. Bekal di dunia, diantaranya ilmu. Makanya doanya diantaranya tadi apa? Wa ilmu apa? Allahumma inna as'aluka fitin wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Lengkap doa itu tadi. Berikanlah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita berdoa, jangan sampai hanya berdoa ya Bu ya. Gerakkan badan kita, tubuh kita, kendaraan kita menuju ke tempat ilmu. Apalagi kita mungkin pernah mendengar hadisnya, yaitu barang siapa yang menuju ya atau langkah menuju ke ilmu, maka Allah apa hadiah dari Allah? Mudahkan jalan menuju surga. Man salaka thariqan ya yaltamisu fihi ilman ya sahalallahu thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan menuju ke surga ya. Jadi tidak sia-sia ibu kesini, walaupun harusnya istirahat mungkin, atau ada yang lebih jauh, paling jauh pun ibu daleme saking mriki. Pundi. Jangan tapi sengaja ke sini. Kenapa kok lingkungannya di sana, ngajinya di sini?
karena udah kenal, udah ada yang kenal. di sini dulu. Ya, terus pindah sudah berapa tahun? Lama, tapi rutin selalu ingin hadir. Wah, paling nggak butuh pinten jam nih saking pajangan gitu. Anu ganjarannya paling oke. Ganjarannya insya Allah paling oke. Berarti memotivasi yang lain, yang rumahnya cuma beberapa sentimeter. Ada kan yang cuma 10 cm dari sini, konten nggih? Ini nempel gini. Orang nempel gini. Yang rumahnya cuma beberapa meter dari sini. Ya. Nanti ibu yang dari Pajangan saya kasih tantangan lagi. Ya, hadir di sana di balik catur. Ajak suami atau diantar anak. Karena jauh juga ya sekali-kali aja dulu. Kalau sekali-kali, nanti kalau kepengen ya pengen meneh. Artinya yang saya sarankan nyicipi dulu. Yang belum pernah yang pagi Sabtu nyicipi. Kemudian yang belum pernah di pesantren yatim yang Ahad minggu pertama nyicipi ya, gitu. Itu tafsir Al-Qur'an. Kalau yang Sabtu pagi ganti-ganti bab. Misalnya minggu pertama akidah, minggu kedua muamalah, minggu ketiga misalnya bisnis, Islam atau apa atau psikologi dan sebagainya. Itu ganti-ganti bab, ganti-ganti pembicara. Tapi kan refreshing ya, karena tempatnya bagus, ada sawah, ada suasana sejuk pagi begitu. Kan hidup kita tujuannya apa, Bu? Dalam Al-Qur'an. Wa ma, siapa yang hafal? Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah penciptaan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, hari ini panjenengan sedang beribadah. Kira-kira setelah pengajian ini masih ibadah enggak? Masih, ya melayani suami juga ibadah, apalagi melayani dengan sabar. Ada yang tidak sabar melayani suami? Semua sabar. Ya. Insya Allah ada pahalanya, Bu, sabar melayani suami. Memang bapak-bapak atau suami itu kadang-kadang sulit dimengerti ya, tapi sabar ya. Sulit dimengerti itu kadang-kadang belum tentu karpe atau karpenya dengan atau mengerti karpenya dengan sabar saja. Karena ada waktunya tuh, Bu. Ada waktunya beliau nanti mengerti tuh. Kapan? Bukan setelah meninggal. Kalau saya meninggal sudah selesai. Mudah-mudahan sementara masih bersama, maka mudah-mudahan ya. Toh kalaupun sampai pahit-pahitnya ya, Bu ya, pahit-pahitnya sampai meninggal dunia belum juga mengerti, belum juga sholat misalnya, belum juga puasa, belum juga taat pada Allah, kan jenengan sudah maksimal usaha, sudah maksimal mengingatkan, sudah maksimal mengajak ngaji, sudah maksimal usaha. Maka baik-baiklah dalam memanage keuangan. Ya, pertanyaannya, yang di rumah tidak punya internet, tidak ada yang jawab, berarti punya semua gitu. Gitu. Ada yang nggak punya internet? Ada. Wifi maksudnya ya. Wifi. Kalau begitu dipikir coba mengeluarkan uang untuk internet, ya, kira-kira masih bisa enggak? Dipertimbangkan karena kegunaannya itu banyak sekali, Bu. Ya, ketika pas tidak di pengajian, di rumah buka internet pengajian. Hadir aktif tapi kan kadang-kadang di rumah. Nah, suami kan juga bisa mendengarkan atau diperdengarkan atau di-share ke suami, ke anak-anak. Ya, itu lengkap banget ya. Pertimbangkan, maksudnya begini,
Kira-kira apakah betul kalau seandainya tidak punya internet ya, tidak punya wifi, apakah betul memang tidak bisa? Dalam pengertian sudah pol, ya artinya rumahnya ya reot, ya kan, begitu maksudnya. Kendaraannya juga cuma sepeda, lalu penghasilannya juga kurang, nah, itu memang tidak perlu, karena kan internet kan juga 200.000 kan, 300.000. Tapi kalau seandainya rumahnya sudah lumayan bagus, artinya kan sebenarnya bisa ya, untuk mendapatkan ilmu di pengajian ini dan di rumah. Maksudnya bagaimana, Bu? Supaya harta kita barokah. Di antara barokahnya harta adalah kita dengan yang kita miliki mendapatkan ilmu, yaitu mungkin dengan media internet ya, dengan motor atau mobil yang kita miliki bisa untuk menghadiri pengajian yang jauh, mungkin begitu ya. Dengan badan yang kita miliki ini dalam sisi sehat ya, dengan hadir di sini itu namanya nikmat yang barokah ya. Makanya doanya juga tadi apa? Wa barokatan fi rizq ya, dan berikanlah barokah atas rezeki. Rezeki itu berarti apa? Semua yang kita nikmati ya, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar ya, mata yang bisa melihat ya, ketika nanti pas tadarus ya, melihat Al-Quran lalu membaca bersama, saling membetulkan. Mata yang bisa melihat agar barokah, melihatlah yang baik-baik ya. Ketika melihat di HP maka lihatlah yang baik-baik ya. Ketika ada tontonan lihatlah yang baik-baik ya. Telinga yang barokah berarti mendengarkan seperti hari ini, berarti ibu-ibu insya Allah mendapatkan barokah ya. Dengan barokah itu hati menjadi tenang. Beda dengan mereka yang hanya melihat yang tidak baik, mendengar yang tidak baik ya, melangkah ke tempat yang kurang baik. Misalnya piknik ya baik, dan itu juga insya Allah merupakan ibadah, misalnya ini bersama-sama, karena nanti di perjalanan kan diingatkan ya, supaya tidak lupa sholatnya. Apalagi kemudian melihat pemandangan yang indah, kita akan mengucapkan subhanallah atau masya Allah. Lalu di bis itu juga ibu-ibu nanti yang dilihat tontonannya ya otomatis yang baik, tidak joget-joget yang tidak karuan ya kan, perdengarkan saja mungkin sholawatan atau ceramah. Jarang ya kita, kadang-kadang kita di bis itu dalam keadaan piknik mendengarkan ceramah, hampir jarang. Itu usahakan sepakati aja dulu. Setelah sepakat, oke Bu, yang mau ikut nanti jangan kecewa ya. Kalau nanti gitu aja panitianya. Kalau nanti iya, makanya kalau rombongannya yang ini, iya insya Allah. Cuma kadang-kadang kalau pas barengan sama kampung, iya. Nah disitulah misi kita. Makanya kita ajak mereka ke pengajian, biar ketika pas dalam piknik seperti itu sudah nggak heran lagi. Itu barokah Bu. Ya. Begitu juga mungkin ingin juga saya sampaikan, karena ini ibu-ibu ya, beranikan Bu ya, ibu yang berani ketika di acara hajatan, beranikan bahwa acara hajatan itu bukan beranikan ya, bahwa misilah bahwa acara hajatan itu adalah ibadah. Ya, siapa yang pernah hajatan tetapi acaranya macam-macam ya, kira-kira bukan ibadah, ada enggak? Kalau ada ya mulailah ya, berhentilah, kemudian mulailah bahwa acara hajatan itu usahakan dalam posisi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita hidup itu tujuannya hanya untuk ibadah. Apalagi mengadakan mantu atau tadi walimah misalnya, itu kan juga ibadah.
ibadah. Sehingga usahakan semua suasananya ibadah. Contohnya apa Bu? Musiknya, ya. Ini tidak mengurangi pemasaran orang yang punya usaha musik, karena nanti Allah juga akan memberi rezeki yang lain. Ya, insya Allah tidak akan kurang rezeki. Wah, saya biasa dangdutan, jadi rezeki saya kurang dong. Enggak Bu. Atau ibu punya sedulur yang punya usaha dangdutan, enggak. Insya Allah kalau berusaha. Kenapa tidak akan berkurang? Kan ibu-ibu juga pernah tahu kan ayatnya, wa mayyattaqillah, apa lanjutannya Bu? Wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, ya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberi rezeki, ya, min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak dibuat, ya, rezeki yang datangnya dari jalan yang tidak diduga-duga. Jangan khawatir, ya. Misalnya, wah, saya punya sedulur ya, punya usaha dangdutan, gimana nanti? Insya Allah kalau bertakwa, Allah akan beri jalan keluar. Tidak akan berkurang rezekinya. Maka kita juga punya prinsip, ya. Ibu-ibu ini biasanya, mumpung saya berhadapan dengan ibu-ibu, jadi saya bisa ngomong bebas nih, ya. Bisa ngomong bebas. Ibu-ibu beranikan, punya misi, apalagi ini sudah ngaji sudah hampir 50 tahun kan. Berapa tahun nanti? 5 tahun ya. Sudah mulai praktekkan bahwa acara-acara itu ibadah, ya. Sehingga suasananya ibadah, musiknya, apalagi kemudian suasana, ya, kayak seragam yang sederhana aja, bahkan nggak usah pakai seragam, batik semua juga nggak apa-apa kok. Memang di keraton kan memang seragam dan mahal kan, itu keraton, tidak harus meniru keraton. Kita itu bukan keraton, kita kan hanya lingkungan orang biasa, ya. Ini tidak akan mengurangi mereka yang punya persewaan, ya, tidak. Karena orang yang punya persewaan juga nanti Allah akan beri jalan keluar tadi, asal bertakwa, ya, asal bertakwa. Atau seragam boleh, tapi suasananya yang bagus. Ya, seragamnya maksudnya yang Islami, begitu loh maksudnya, ya. Kemudian terus kemudian kan ada yang kadang-kadang aku ora diganggu. Oke, nah ibu gue nih biasa nih, nggak usah khawatir Bu. Kan tadi barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dan akan memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Rezeki itu tidak harus diganggoke oleh tonggo. Memang itu rezeki, ya. Aku diganggoke berarti aku jadi apa, ya, jadi penerima tamu dan sebagainya. Tapi rezeki tidak harus dari situ. Ada rezeki yang lain, ya. Jadi jangan lupa pengertian rezeki ini supaya dipahami betul. Jangan sampai kita merasa sedih, ini ora diganggoke, malah seneng ya Bu, ya. Ora capek tau, di rumah bisa tidur tau. Sementara yang diganggoke dalam tanda petik, ya, dia capek, harus bangun jam 3 pagi, kemudian nanti pulang jam 3 sore atau sampai maghrib, karena dia harus bantu. Ya, dia juga yang bantu, insya Allah dapat pahala. Ibu yang di rumah malah dapat pahala, yaitu apa? Karena membaca Quran, gitu. Tidak aktif atau tidak digangguke atau tidak menjadi panitia, kan di rumah bisa menghafal, ya. Menghafal dari surat-surat yang pendek, ya. Dibandingkan saja Bu. Oke, monggo, alhamdulillah saya di rumah saya akan membaca, akan menghafal. Nek ora apal-apal piye Bu? Nek pas ngapal ke Quran ora apal-apal piye? Ya terus dihafalke. Dengan menghafal itu berarti sama dengan membaca berulang. Satu ayat, satu huruf berapa nilainya? 10, ya. 10 kebaikan, ya. 10, ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf dalam hadis sahih, ya. Alif lam mim itu 3. Berarti ketika kita baca alif lam mim itu sudah 30, ya. Pokoknya bandingkan atau ganti dengan ibadah yang lain ketika kita
merasa ya. Ini kenapa saya sampaikan, karena ini biasanya ibu-ibu yang ada perasaan ingin diganggoke atau dan sebagainya, ganti dengan ibadah, itu malah dapat pahala. Jangan sampai kita merasa ya menjadi manusia yang tidak ganggu. Apalagi ada ayat juga ya bahwa dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu in kuntum apa lanjutannya, mu'minun. Janganlah kamu sedih ya, janganlah kamu kecewa ya, atau rendah diri ya, jika kamu benar-benar orang beriman. Maka bagi orang yang beriman itu semuanya enak, santai ya, dan berpahala setiap aktivitasnya ya. Malah kalau ibu-ibu pas di rumah dapat pahala dari apa? Dari melayani suami. Itu ya. Mereka yang membantu juga dapat pahala karena tadi membantu tetangga menjadi panitia ya. Ibu-ibu yang tidak istilahnya di rumah juga berpahala karena melayani suami dan mendidik anak-anak. Jadi jangan sampai kita ada perasaan minder, perasaan apalagi ya, sedih ya. Kalau lalu nanti ditulis di apa? Di status ya Bu ya. Di status ditulis gimana? Orang diganggoke wah. Terus nanti yang lain yang sama-sama nggak diganggoke, waduh wae aku nggak ganggu. Itu ya, nggak usah disampaikan di Facebook atau di status ya. Tapi gantilah dengan ngajian, bahkan nanti dapat ilmu, semuanya dapat ilmu. Yang membantu jadi panitia juga dapat pahala karena membantu, yang tidak di rumah juga. Kemudian suasana yang lain yang sering kita lihat, karena namanya ibadah, tadi kan hidup kita ibadah, ya sudah, tidak usah mengharapkan apa kalau ada acara bantu sumbah, nah tidak usah mengharapkan. Kalaupun pakai celengan ya monggo, tapi ya benar-benar ikhlas. Tapi saya sarankan Bu ya, kalau ibu berani, sudah berani, maka tidak usah. Kalau berani ya, saya sudah mencoba soalnya Bu ya, saya dan istri saya sudah mencoba. Anak saya laki-laki dua-duanya, terutama yang kedua, karena yang anak pertama kan saya serahkan ke istri ya, ke besan putri ya. Kalau yang kedua dapat Kalimantan, saya yang mengadakan acara ya, saya tulisi dalam undangan ya, maaf tidak mengurangi hormat kepada Bapak Ibu, kami tidak menerima sumbangan. Itu kalau beraninya, nggak usah takut-takut ya. Mungkin itu akan kan kita ya orang umum dan sebagainya. Yang sudah, tapi next yang akan datang ini. Ya, memang halal Bu. Iya, memang halal Bu. Dalam pengertian halal itu ya oke saja. Nah, maksud saya begini Bu, maksud saya ibu punyanya uang berapa? Kalau mau hajatan, sak yuto, ya wis sak yuto nggak usah RT, rampung, tenang, tidur nyenyak sehari, malah nggak sampai sehari, karena masak tetongak di catering kayak atau dipesen bagi bacaan isinya sego macan ya, karena lebih besar mungkin ya, sego macan ya wis rampung sama tulisan mohon doa restu, sudah akad atau bagaimana, atau mau akad mohon doanya. Kalau mungkin sudah akad ya tulis saja barusan akad kemarin, mohon doanya mudah-mudahan anak saya menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Wes baru dengan mboten stres. Kalau ada sisa tabungan untuk putranya, yaitu untuk masa depannya ya, mungkin untuk tabungan dan sebagainya, atau untuk nyontrak rumah
Anak saya dua-duanya kontrak, Bu. Anak saya dua-duanya kontrak. Nah, itu juga mungkin sebuah informasi bisa jadi lebih berharga daripada uang 100 juta. Anak saya dua-duanya saya pondokkan toh. Yang pertama di Hidayatullah sana Balong, Monjalik Utara, berapa 10 kilo mungkin. Akhirnya juga ngajar di sana, ngajar SMP SMA. Ya, sudah sarjana sejarah kebudayaan Islam. Ya, kemudian S2 juga, lalu sekarang mau mendapatkan apa namanya PPPG Pak, apa? Ya. Kemudian yang kedua ya, juga lulusan dari Mu'alimin kemudian ke IAIN IT, jurusan IT mandiri. Tapi memang dua-duanya karena sudah pengen nikah saya kabulkan, ya udah konsekuensinya juga mandiri, termasuk mandiri dalam pengertian ngontrak, ya sudah, dan mereka tidak mengeluh, ya tidak mengeluh. Nah, mungkin kalau putranya yang masih SMP kalau ada atau SD, maka SMP SMA-nya saya sarankan kalau bisa di pesantren, kalau bisa, karena memang lebih mahal sedikit ya, gitu, lebih mahal. Tapi kan dengan pikir-pikir bisa nggak dikurangi anggaran untuk ini itu supaya bisa ke pesantren. Kenapa? Karena insya Allah kemandirian dalam ibadah, kemandirian dalam belajar, juga nanti kemandirian ketika sudah berumah tangga itu sudah saya buktikan. Tapi kalau bukan pesantren memang lebih murah, SMA apalagi SMP SMA negeri. Tapi memang usaha apalagi orang bayar ya. Cuma jenengan punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Sesudah pulang sekolah siapa yang akan membimbing? Ya ibu sendiri. Sanggup enggak? Ya. Dibimbing sesudah pulang sekolah, apapun bentuknya, mungkin dimonitor, ditanya kalau pergi kemana, siapa temennya, itu ya. Jadi belum selesai kalau pulang sekolah. Kalau saya ketika itu memang rada ngeden ya. Istri saya di rumah tangga. Saya kebetulan PNS di MAN 1, ya dengan itulah sedikit-sedikit bisa dengan ngirit ya. Ngirit itu artinya rumahnya SSSS, singkatannya dari rumah sangat sederhana sampai sulit selonjor. Maksudnya sederhana Bu ya di sana. Ya, jadi itu manajemen keuangan ya. Usahakan ibu punya manajemen keuangan, kaitannya dengan membuat soleh anak, itu kaitannya. Yang kedua kaitannya dengan membuat barokahnya hidup. Membuat soleh anak, kalau tadi memang memilih jalur yang siang hari pulang, kalau sekolah SMP SMA terutama pulang, maka ibu dan ayah punya tanggung jawab mendidik ketika di rumah. Ya, tapi kalau sudah dititipkan di pondok, ya kan lebih ringan. Tinggal ngecek, mungkin mingguan dicek, atau mungkin bulanan ditengok, ya, atau menanyakan kepada ustadznya. Ya. Jadi semuanya ada plus minusnya Bu. Yang penting jangan sampai lengah, apalagi nanti anak kita lebih berani daripada kita. Kita akan kewalahan. Lebih beraninya gimana? Bu, motor Bu. Waduh, ini mulai ini. Malah ngancam. Bu, apalagi pengen dibelikan mobil akhirnya. Belikan mobil-mobilan ya nggak mau tak Bu. Ya. Apalagi nanti kalau sudah punya demenan dan lain sebagainya itu ya. Pokoknya intinya sama Bu. Intinya maksudnya 24 jam nggak boleh nganggur. Itu ibadah Bu. Ibadah kita di keluarga ya. Ibadah kita di keluarga 24 jam. Bahkan ibu-ibu pahalanya mungkin lebih banyak daripada bapak-bapak. Bapak-bapak sudah tidur ya. Jenengan dereng sare ya. Bapak-bapak sudah tidur ya karena capek kerja. Tapi jenengan juga capek kerja di rumah, dituntut untuk 24 jam. Ya. Kemudian di rumah usahakan fastabiqul khairat ya Bu ya.
Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan dengan suami, ya. Ya, saya juga dengan istri berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba bangun pagi-pagian. Ya. Kalau istri bangun lebih pagi, bangunkan saya. Saya bangun lebih pagi berarti saya menang tuh, bangunkan istri saya. Menang dalam pengertian yang diridhoi Allah, yaitu bangun lebih pagi untuk bisa sholat tahajud, ya begitu. Ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ya, usahakan Bu mulai hari ini. Ya. Suaminya nggak ada, sudah meninggal. Ada yang suaminya sudah meninggal? Ada nggih? Nah, berarti gimana? Ya berlomba-lomba dengan ini, dengan anak-anak, juga dengan sesama jamaah. Ya, maksudnya hadir paling awal, mendengarkan paling serius, apalagi ya. Di rumah ya ulang lagi apa yang disampaikan oleh ustadznya. Kalau nanti ada yang punya HP bisa merekam, ya direkam begitu ya. Direkam itu ya bisa direkam dalam bentuk suara ya. Jadi manfaatkan barokahnya HP. Diantaranya sekarang ada yang kalau dulu mencatat pakai tulisan, ya sekarang mungkin mencatat dengan merekam. Ya monggo memilih mana, mau mencatat atau merekam atau mendengarkan juga sudah berpahala. Kan mendengarkan bacaan Quran saja sudah pahala. Apa ayatnya Bu? Faidza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka kamu dengarkanlah. Wang situ dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, ya. Ketika mendengarkan saja sudah berpahala. Jadi kalau ada tadarus dimanapun hadiri. Kalau nggak bisa baca, mendengarkan itu sudah pahala atau mendapat rahmat, ya. La'allakum turhamun, niscaya kamu mendapatkan rahmat, ya. Semuanya sudah bisa baca Al-Quran. Kalau Iqra berarti sudah tamat 6, jilid 6 semua ya biar. Ada yang masih, kalau Iqra ada yang masih di bawah jilid 6? Ada? Konten? Konten, ya maka usahakan dengan guru sampai habis jilid 6. Ya, itu ya. Satu jilid, wah kula anu Pak, belajar Iqra sak jilid wae iso nganti 9 bulan 10 dino. Pinten Bu? Sampai 9 bulan 10 hari sampai punya adik baru. Ya enggak apa-apa. Ya. Karena pahalanya itu, yang pokok pahalanya itu prosesnya, bukan cepat bisanya. Dan bersabar. Kalau misalnya gurunya galak, ya dengarkan aja, jangan wah aku ora gelem nek karo kaya galak banget ya. Ya ambil aja hikmahnya. Ya, karena dengan ibu bersabar, walaupun guru galak, orang pindah-pindah maksudnya ya, karena belum bisa dengan lancar, jilid siji sebulan, jilid loro bulan, jilid 3 4 bulan, jilid 5 6 bulan, ya, jilid 6 9 bulan 10 dino, ya, sampai punya adik baru, ora apa-apa, ya. Kesabaran itu akan ada pahala sendiri, bahkan pahala orang yang sabar itu tidak terbatas, ya. Ya. Kemudian kita kan di sini hadir seperti ini kan dalam rangka apa Bu? Melaksanakan apa? Wal ya toh? Ya, apal semata, monggo sami-sami surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ibu-ibu sudah beriman,
yaitu pada Allah, sudah ilmunya sudah banyak ya, maka tinggal diamalkan. Karena surat Al-Asr ini nggak cukup dengan mengatakan saya Islam, saya beriman, tidak cukup ya, harus diamalkan apa yang sudah diyakini ya. Diyakini sholat benar, amalkan. Diyakini bahwa Sya'ban itu sunahnya banyak puasa seperti Rasul, maka diamalkan sebagai amal soleh di bulan Sya'ban. Hari ini kan sudah masuk Sya'ban kan ya, nanti selama sebulan ya. Jadi nanti ini kan Senin ya Bu ya, Kamis mulai sekuat sampai kelengar ya Bu ya. Kalau udah kelengar baru buka ya, walaupun belum maghrib ya. Usahakan sahur supaya ada barokahnya. Sahur apa aja, cukup minum aja sebenarnya kalau ibu kuat ya, daripada bapak-bapak. Kalau ibu kayaknya minum aja kuat. Kalau bapak-bapak kayaknya harus makan nasi, harus ada lauknya. Maka ibu manfaatkan kekuatan ibu lebih dari bapak-bapak, yaitu puasa saja enggak usah sahur kuat, ya udah malah dilakoni, apalagi sunnah ya. Sehingga nanti fisiknya udah lebih kuat ketika Ramadan ya, sehingga tinggal beramal yang lain. Karena fisiknya udah kuat, beramal yang lain nanti Ramadan sedekahnya diperbanyak ya. Ikut iuran buka puasa, kemudian silaturahimnya, kemudian sholat tarawihnya bisa lebih kuat. Karena apa? Sudah dilatih selama Sya'ban ya, apalagi dimulai dari Rajab kemarin, maka ketika Ramadan sudah tinggal amalan-amalan lain, sehingga insya Allah mendapat puasa yang lebih sempurna, yaitu yang tidak hanya menahan dahaga saja, tapi juga sudah lebih sempurna ya. Tidak hanya makan, minum, dan tidak bergaul campur suami istri, tapi juga menahan yang lain, telinganya, panca inderanya, hawa nafsunya, rasaninya dan sebagainya, gitu ya. Lalu setelah diamalkan, disampaikan, karena dalam surat Al-Asr tadi ada amanah atau ada pesan, menyampaikan, mendakwahkan. Mungkin yang hari ini disampaikan atau diperoleh, sampaikan ke anak, suami ke anak. Kalau kebetulan suaminya ilmunya kurang ya Bu ya. Kalau ilmunya lebih malah ibu kan belajar terus sama suami. Kalau ilmunya kurang, sampaikan. Termasuk ajak ngaji, daripada ibu menasihati nanti jadi tengkar ya. Kan kalau menasihati kadang-kadang belum tentu pas. Ajak ngaji saja. Tadi misalnya, ayo Pak, kali-kali aku diantar pengajian di sana. Itu nanti kan yang ngandani kan yang mulai ngaji ya Bu ya. Ustadznya bukan ibu-ibu sendiri, karena ibu-ibu kan kadang-kadang belum tentu pas kalau menyampaikan pada suami. Lalu saling bersabar begitu ya. Nanti jam pinten ya. Iya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Ada yang sudah hafal tadi? Monggo bersama-sama. Allahumma apa? Inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wal afwa indal hisab. Lengkap kita mohon pada Allah supaya selamat agama kita sampai akhir hayat, sampai husnul khotimah. Mohon keselamatan agama,
Selamatin wa afiatan fil jasad. Allah supaya kita mendapat kesehatan jasmani. Betul kan? Ibu-ibu bisa sampai ke sini karena sehat jasmani. Mohon kesehatan ya Allah. Dengan kesehatan saya ingin ngaji, saya ingin sholat lebih sempurna dan sebagainya. Wasiatatan fil ilmi, tambah ilmu yang bermanfaat. Kemudian wasiatan wa barakatan virus ya Allah, dengan rizki, dengan kenikmatan yang Engkau berikan, jadikanlah barokah, menambah saya dekat kepadamu, ya, menambah dengan rizki berupa uang, barokah berupa zakatnya tidak lupa, infaknya tidak lupa, ya, dan juga memberikan kepada kerabat kita yang kekurangan. Ya, artinya apa? Termasuk barokah tidak haji berulang-ulang. Kalau haji berulang-ulang mungkin nggak barokah. Yang sudah berulang-ulang ya sudah selesai ya. Usahakan kalau mau haji uangnya untuk yang lain lagi. Kenapa? Karena haji itu hanya sekali. Alhamdulillah kemarin saya dengan istri tahun 25 atau tahun kemarin ya. Dan saya nasihati istri saya, ya udah sekali haji. Kalau mau yang berikutnya kalau masih punya uang ya mungkin umroh. Tidak usah berulang-ulang, karena mungkin ibu-ibu coba cek yang masih jadi keponakan, saudaranya bapak, saudaranya ibu, saudara keponakan, masih ada yang kekurangan butuh uang dan sebagainya, atau masjid, atau madrasah, atau yatim piatu, itu saja ya. Wah saya ini haji ini kurang ya, soalnya kok orang sempurna. Tidak usah bilang nggak sempurna, laksanakan dengan kesempurnaan berupa sedekahnya. Uang yang untuk haji berikutnya gunakan sedekah, itulah untuk mabrurnya di situ, bukan untuk haji lagi, karena kewajiban haji itu hanya sekali. Kalaupun mau umroh ya mungkin untuk sedekah saja kalau memang ada yang lebih prioritas, ya. Kemudian taubatan qabla maut, kita mohon supaya diberi taubat sebelum kita meninggal dunia, warahmatan indal maut, supaya kita pada saat meninggal dunia ketika mati kita mendapat kasih sayang dari Allah, tidak mendapatkan siksa, ya. Wa maghfiratan ba'dal maut, supaya kita mendapatkan ampunan, ya Allah beri ampunan kami sesudah meninggal dunia, ya. Kemudian Allahumma win alaina fi sakaratil maut, supaya ringan ketika sakaratul maut, ya, ketika dicabut oleh malaikat Israel, ringan, ya. Wa najata minan nar, ya Allah lindungi kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, ya Allah mudahkanlah saat dihisab. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin kaum mukminat, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, ya Allah. Rabbi firli wa li walidayya warham